KRT Jemaat Eklesia dimanapun berada, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada siang hari ini kita akan mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan bagi kita semua. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kepadamu Tuhan Yesus kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami pada siang hari ini. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah putus dalam hidup kami. Kami panjatkan hormat, pujian, pengagungan kami sebagai penyerahan diri kami, sebagai pengagungan kami kepada Engkau yang telah memelihara hidup kami. Saat ini Bapa, kami akan kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu setelah kami menaikkan pujian-pujian kami kepada Engkau. Kami mengundang Roh Kudus bekerja sepenuhnya di dalam hati dan pikiran kami. Setiap hati, setiap pikiran ditaklukkan dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga kami mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu yang akan diberitakan bagi kami. Hamba-Mu yang terbatas, kami berdoa untuknya, biarlah Roh Kudus memakai bibir mulutnya, hatinya, pikirannya sepenuhnya dalam penguasaan Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan pada siang hari ini sungguh-sungguh berasal daripada firman Tuhan, sungguh-sungguh berasal daripada kehendak Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, tema kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada kita di siang hari ini yaitu dipenuhi Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita membuka ayatnya di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, saudara bisa simak, saya akan baca bagi kita semua. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah atau Roh Kudus diam di dalam kamu? Sekali lagi, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah atau Roh Kudus diam di dalam kamu? Saudara-saudara, tanggal 31 Mei yang lalu atau akhir bulan Mei lalu, saudara, kita sudah merayakan hari dicurahkannya Roh Kudus bagi orang-orang percaya yang kita sebut dengan hari Pentakosta atau hari perayaan ke-50, yaitu saudara-saudara 3 hari setelah Yesus mati, kemudian ia bangkit dari kematian, dan 40 hari setelah Yesus bangkit dari kematian, ia terangkat ke sorga. Dan 10 hari setelah Yesus terangkat ke sorga, maka genap hari yang ke-50 itu Roh Kudus dicurahkan bagi orang-orang percaya yang di dalam Alkitab disebut Pentekoste. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada waktu Roh Kudus dicurahkan bagi orang-orang percaya. Yang pertama, saudara, yang harus kita ingat bahwa Roh Kudus itu hanya dicurahkan satu kali saja untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, saat ini kita mendengar banyak sekali pengajaran-pengajaran yang menyebut bahwa Roh Kudus itu dicurahkan sampai berkali-kali, bahkan 2 kali sampai 3 kali dicurahkan bagi manusia atau bagi orang percaya secara khususnya. Saudara, kalau saya secara pribadi saya akan menolak pemahaman itu karena itu tidak sesuai dengan prinsip Alkitab. Alkitab hanya menyebutkan, saudara, bahwa Roh Kudus itu dicurahkan hanya satu kali saja, yaitu jelas teksnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saudara-saudara, artinya bahwa di luar daripada apa yang telah ditulis oleh Alkitab itu kita tolak sebagai kebenaran. Saudara, kita mendengar hari-hari ini para hamba-hamba Tuhan besar, para pendeta-pendeta besar menyebut bahwa Pentakosta itu terjadi sampai 3 kali yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Sah-sah saja jikalau orang lain menafsirkan demikian, tetapi saya mau menggiring kita pada satu kebenaran Alkitab bahwa Roh Kudus itu hanya dicurahkan satu kali, yaitu nanti ketika Roh Kudus itu dicurahkan, kita ingat peristiwanya bahwa tampaklah kepada rasul-rasul itu seperti nyala api, lidah atau nyala api, dan kemudian ada suara angin yang begitu keras
yang menghampiri tempat itu, karena itu sebagai tanda pertama sekali Roh Kudus dicurahkan bagi orang-orang percaya. Saudara, hal yang pertama yang harus kita ingat, saudara, dari pencurahan Roh Kudus, bahwa pencurahan itu hanya terjadi satu kali saja. Saudara, yang kedua, saudara, penerimaan akan Roh Kudus juga hanya terjadi satu kali. Tidak mungkin kita menerima Roh Kudus hari ini, lalu beberapa bulan kemudian, kalau dia tidak berkenan lagi tinggal dalam diri kita, dia meninggalkan kita. Nanti kita berubah lagi, dia datang lagi, keluar masuk. Saudara, tidak demikian. Bahwa penerimaan akan Roh Kudus itu hanya terjadi juga satu kali dalam diri orang percaya. Pertama tadi, saudara, pencurahan Roh Kudus itu hanya terjadi satu kali, yaitu genap pada hari Pentakosta itu. Dan kemudian penerimaan juga hanya terjadi satu kali saja dalam diri orang percaya. Kapan kita menerima Roh Kudus? Yaitu setelah kita percaya kepada Yesus. Setelah kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus, saudara-saudara, maka setelah itu tahap yang kedua, kita akan menerima Roh Kudus. Roh Kudus akan memeteraikan hati kita yang diutus oleh Tuhan Yesus. Saudara, hal yang ketiga yang harus kita ketahui dalam peristiwa Pentakosta, saudara, yaitu pemenuhan. Kalau tadi pencurahan dan penerimaan akan Roh Kudus dalam diri orang percaya itu hanya terjadi satu kali, tetapi pemenuhan, saudara-saudara, itu progres. Artinya pemenuhan itu tidak hanya terjadi satu kali, bahkan lebih dari satu kali, saudara. Artinya bahwa pemenuhan akan Roh Kudus di dalam diri kita sebagai orang percaya itu terus-menerus terjadi. Setiap hari, setiap waktu kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, itu yang harus kita perhatikan sebagai orang-orang percaya. Saudara, mungkin kita sebagai orang percaya di dalam diri kita masih suka emosi. Karakter kita masih keras. Saudara, saya percaya, saudara, mungkin kita sudah menerima Roh Kudus, tetapi kita belum dipenuhi sepenuhnya. Mungkin di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya kita gampang tersinggung. Orang lain hanya mengatakan sesuatu hal yang tidak perlu kita tersinggung sebenarnya. Tetapi karena karakter kita yang sensitif, yang mudah tersinggung dengan perkataan orang lain, dengan penilaian orang lain, saudara, bukan berarti bahwa kita belum menerima Roh Kudus. Mungkin saja, saudara, kita sudah menerima Roh Kudus, tetapi kita belum dipenuhi. Saudara, di dalam hidup kita mungkin kita memiliki karakter yang gak ramah sama orang. Kita kurang sopan, kita kurang beretika, mungkin kita terlalu egois untuk orang lain. Saya tidak berani menghakimi saudara. Mungkin saudara telah menerima Roh Kudus, tetapi saya percaya bahwa belum sepenuhnya dipenuhi. Sama saya juga, saudara, harus terus belajar dalam kehidupan kekristenan saya. Kadang-kadang ada sifat-sifat yang mungkin itu di luar kemampuan saya untuk melakukannya, tetapi itu adalah satu perbuatan yang salah di hadapan Tuhan. Tapi saya juga mau belajar untuk terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, saya mau berkata bahwa pemenuhan itu, saudara, terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Tidak hanya terjadi satu kali saja. Saudara-saudara, oleh sebab itu, seperti yang kita ketahui, saudara, kalau seandainya kita ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, maka kita harus menyadari terlebih dahulu tugas-tugas daripada Roh Kudus. Saudara, Alkitab mencatat di dalam banyak ayat bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam diri orang percaya. Saudara-saudara, Roh Kudus itu tatkala dia menjadi penghibur atau menjadi penolong bagi kita. Dan itu dicatat di dalam ayat-ayat Alkitab yang disebut dengan Parakletos. Artinya pada waktu kita sedang mengalami kesedihan juga, Roh Kudus akan memberikan penghiburan bagi kita. Ia akan memberikan sukacita bagi kita. Ia akan memberikan kekuatan bagi kita. Tatkala juga di dalam Alkitab disebutkan bahwa Roh Kudus itu ia sebagai guru dan pengajar. Ia mengajari kita bagaimana kita bisa memahami firman Tuhan. Ia mengajari kita bagaimana kita bisa hidup dalam kehendak Allah. Saudara, Roh Kudus itu juga dalam Alkitab seringkali disebut dia sebagai penuntun bagi orang-orang percaya.
Pada saat rasul-rasul saudara menulis Alkitab, itu juga Roh Kudus menuntun mereka dengan satu pewahyuan daripada Allah, sehingga mereka dapat menulis kebenaran yang kita yakini sebagai firman Tuhan hari ini. Artinya bahwa dia menuntun kehidupan kita. Saudara, Roh Kudus juga bisa menjadi sukacita bagi kita pada saat kita sedang mengalami duka cita, pada waktu kita mengalami kesedihan. Saudara, di dalam Alkitab dicatat banyak sekali tugas-tugas tentang Roh Kudus. Saudara, oleh sebab itu, saudara, kalau kita sadar bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, saudara, mari kita taat kepada Dia. Saudara, mari kita lihat setidaknya ada dua yang ingin saya jelaskan kepada kita dari teks yang sudah kita baca tadi, saudara, yaitu hal yang dilakukan oleh Roh Kudus agar kita mengalami pemenuhan. Ya, ada dua hal yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus supaya kita mengalami pemenuhan. Yang pertama, saudara, yaitu Roh Kudus mendiami kita. Hal yang dilakukan oleh Roh Kudus yang pertama supaya kita dipenuhi. Yang pertama, ia berdiam di dalam diri kita. Dalam pengertian bahwa ia tinggal di dalam diri kita. Mari kita lihat di ayat yang ke-16 tadi. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan bahwa kamu adalah tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Saudara yang terkasih dalam Kristus, banyak orang-orang percaya, orang Kristen yang tidak sadar akan hal ini. Saudara, hal yang paling utama, saudara, kita harus sadar dulu bahwa Roh Allah tinggal di dalam diri kita. Hal yang pertama yang harus kita sadari terlebih dahulu bahwa Roh Kudus atau Roh Allah tinggal berdiam untuk selamanya di dalam diri kita. Saudara-saudara, bukan berarti secara fisik Roh Kudus atau pribadi Allah yang ketiga itu dia tinggal di sini secara fisik, tidak. Artinya kuasa Roh Kudus itu dimeteraikan di dalam hati kita sekali dan selamanya. Dan kuasa Roh Kudus itu adalah melambangkan akan kehadiran, akan kuasa Roh Kudus yang bekerja terus-menerus di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, pertama kita harus menyadari akan hal ini dulu, bahwa Roh Kudus telah berdiam di dalam diri kita setelah kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Saudara, kita berdosa, iya, sebagai orang-orang percaya. Kita masih berdosa, artinya kita belum sempurna. Dan pada waktu kita berdosa, saudara-saudara, bukan berarti roh itu akan meninggalkan kita seketika. Tidak. Makanya, saudara, pada saat kita jatuh ke dalam dosa, ada satu teguran yang kita alami di dalam hati kita. Ada peperangan di dalam diri kita. Terkadang yang satu menikmati dosa itu, dan yang satu seolah-olah sedang menegur kita, sedang memukul kita dengan satu kesadaran. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudara, Roh Kudus pada waktu kita berdosa, dia tidak meninggalkan kita. Dia tidak mengambil kuasanya itu dari dalam hati kita. Ia akan terus memberi kuasa itu dalam hati kita. Ia akan terus menginsafkan kita. Ia akan terus menyadarkan kita akan dosa-dosa kita, supaya kita berbalik kepada Dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, itulah sebabnya Paulus dengan keras berkata kepada jemaat Korintus di dalam ayat yang ke-16 ini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Saudara, Paulus menggunakan kata tidak tahukah kamu di sini, saudara, merujuk kepada satu kekesalan yang dialami oleh Paulus terhadap jemaat ini. Kita ketahui, saudara-saudara, di dalam pasal 1 dijelaskan bahwa jemaat Korintus ini adalah jemaat yang memiliki banyak sekali karunia-karunia rohani. Bahkan Paulus menyebut di dalam pasal 1, mereka tidak kekurangan satu karunia pun. Saudara-saudara, artinya bahwa mereka ini adalah jemaat yang memiliki banyak sekali karunia-karunia Roh Kudus atau karunia-karunia rohani yang dapat digunakan dalam pelayanan.
Saudara-saudara, tetapi Paulus dengan keras berkata kepada mereka, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah?" Dalam pengertian, selama ini ketika mereka memiliki banyak karunia rohani, jemaat Korintus ini menganggap dirinya sebagai orang yang berhikmat. Mereka menganggap dirinya sudah penuh, mereka menganggap dirinya sudah cukup dengan karunia-karunia itu. Sehingga hidup mereka menjadi bablas. Mereka tidak hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Makanya Paulus berkata kepada mereka, kamu harus sadar, kamu harusnya tahu kalau di dalam dirimu itu ada Roh Kudus, sehingga kamu tidak akan bertindak semaumu saja. Saudara-saudara, itulah Paulus menggunakan kata itu untuk jemaat Korintus ini sebagai satu ungkapan kekecewaan, kekesalan di dalam hati Rasul Paulus, yang dimana jemaat ini memiliki karunia-karunia rohani, karunia-karunia pelayanan, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh hidup bagi Allah. Saudara-saudara, itulah sebabnya saya mau berkata kepada kita pada siang hari ini, pada saat Roh Kudus telah mendiami kita, saudara-saudara, kita harus sadar dan kita harus menghargai akan kuasa Allah itu yang tinggal di dalam hati kita, sehingga kita tidak bertindak semaunya saja. Saudara-saudara, setiap orang percaya pasti didiami. Setiap orang-orang yang telah percaya kepada Kristus pasti telah menerima Roh Kudus dan dimeteraikan di dalam Roh Kudus. Saya kutip, saudara, di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ketiga, bunyinya demikian, saudara-saudara. Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga, saya kutip ayat ini, berkata, "Di dalam Dia juga," atau di dalam Yesus juga, "kamu," di dalam Dia juga atau di dalam Yesus, "kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Yesus, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu." Saudara, kita masih ingat satu peristiwa di mana Tuhan Yesus sebelum disalibkan, saudara, sebelum dia diserahkan, ia berjanji kepada murid-muridnya bahwa pada suatu saat nanti dia pergi kepada Bapa, dia terangkat ke sorga, ia akan memberi penolong kepada murid-muridnya. Dia akan menjanjikan seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Saudara, itulah sebabnya di dalam Efesus ini Paulus mengingatkan jemaat Efesus, saudara, bahwa setelah kita percaya kepada Yesus, maka kita akan dimeteraikan oleh Roh Kudus yang telah Ia janjikan bagi kita. Saudara-saudara, saya berkata, setiap orang percaya, setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh telah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, pasti didiami oleh Roh Kudus, pasti dipenuhi oleh Roh Kudus. Pasti, saudara-saudara, orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus pasti mengalami pencurahan Roh Kudus. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-11 ini juga tadi kita kembali kepada teks yang sebelumnya di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Paulus di sana berkata, "Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus." Saudara-saudara, tahu betul bahwa Paulus menyadari secara betul, saudara-saudara, bahwa dasar bangunan kita sebagai orang-orang percaya yaitu Kristus. Makanya Paulus menjelaskan di dalam ayat itu, kemungkinan saja, saudara-saudara, ada orang-orang atau pengajaran-pengajaran sesat yang masuk ke dalam jemaat Korintus dan mulai ingin merubah dasar yang telah diletakkan bagi jemaat itu. Mereka tidak menjadikan lagi Kristus sebagai dasar kehidupan mereka sebagai orang-orang percaya. Makanya Paulus dengan tegas berkata, katanya, karena tidak seorang pun dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sebagai orang-orang percaya, dasar kita untuk mengalami meterai daripada Roh Kudus, dasar kita untuk dibaptis oleh Roh Kudus, dasar supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dasarnya ialah Kristus. Makanya saya katakan, saudara, kalau kita sudah percaya kepada Yesus, sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Dia, maka saudara-saudara,
kita juga akan dimeterai oleh Roh Kudus yang telah Ia janjikan bagi kita. Saudara, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara-saudara, apa saja yang dilakukan oleh Roh Kudus supaya kita dipenuhi? Yang kedua, saudara, Roh Kudus menguasai dan mengendalikan hidup kita. Di ayat yang ke-16 tadi kita baca ulang. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Saudara-saudara, Roh Allah itu di dalam teks ini disebutkan berdiam di dalam diri kita. Ia menjadikan hidup kita seperti baitnya atau menjadi baitnya. Saudara-saudara, kalau seandainya Dia tinggal di dalam hati kita, kalau seandainya Dia berdiam di dalam diri kita, tentu Ia akan menguasai dan mengendalikan hidup kita. Saudara-saudara, itulah tujuan daripada Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, saudara-saudara, yaitu untuk menguasai hidup kita, untuk mengendalikan hidup kita, untuk mengendalikan kehendak bebas kita sebagai manusia berdosa. Saudara-saudara, manusia, kita ini sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, sekalipun kita telah percaya, tetapi ingat bahwa di dalam diri kita juga kita masih memiliki kehendak bebas. Tetapi seharusnya, saudara-saudara, kehendak bebas kita itu setelah kita dimeterai oleh Roh Kudus, kehendak bebas kita itu sudah ditaklukkan di bawah kuasanya. Itulah sebabnya ciri daripada orang yang mengalami pencurahan, ciri orang yang telah dimeterai oleh Roh Kudus dengan orang yang belum dimeterai oleh Roh Kudus sangat gampang sekali membedakannya. Gampang sekali, saudara, yaitu orang yang telah dimeterai oleh Roh Kudus, saudara-saudara, dia tidak lagi hidup menurut kehendak bebasnya. Artinya dia tidak berpikir tentang apapun yang ingin dia lakukan. Ketika dia melihat itu baik menurut keinginan dagingnya, dia lakukan. Tetapi bagi orang yang telah dimeterai oleh Roh Kudus, ketika dia punya keinginan daging untuk dilakukan, stop dulu. Dia akan merenung dulu di dalam dirinya. Apakah yang akan kulakukan ini hendak untuk memuaskan dagingku atau menyenangkan Allah? Karena Roh Kudus itu akan berbicara di dalam hatinya. Roh Kudus itu menguasai dan mengendalikan hidupnya, saudara-saudara. Itulah sebabnya, saudara, saya berkata kalau seandainya Roh Kudus sudah berdiam di dalam diri kita, Ia akan menaklukkan kehendak bebas kita. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 saya kutip lagi, Paulus menyebutkan kepada jemaat Galatia, ketika aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Saudara-saudara, harusnya seperti itulah kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang telah dimeterai oleh Roh Kudus. Kita tidak lagi hidup menurut kedagingan kita. Kita tidak lagi hidup menurut kehendak dan keinginan kita. Kita harus menghormati dan menghargai Roh Kudus yang telah berdiam di dalam diri kita. Kita harus hidup menurut kehendaknya. Saudara-saudara, di ayat yang ke-18 tadi juga Paulus menyinggung bahwa jemaat Korintus ini sepertinya mereka sedang menipu dirinya sendiri. Mereka berkata bahwa mereka berhikmat. Mereka berkata mereka memiliki karunia Roh Kudus. Tetapi mereka tidak dalam kendali Roh Kudus. Mereka tidak dalam penguasaan Roh Kudus. Paulus sadar betul bahwa mereka telah mengalami pencurahan. Mereka telah mengalami meterai daripada Roh Kudus. Mereka telah menerima Roh Kudus. Di ayat yang ke-16 jelas. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Dengan kata sederhana Paulus mau berkata, kamu itu di dalam dirimu itu ada Roh Kudus. Di dalam hatimu itu telah berdiam Roh Kudus yang tidak kamu ketahui selama ini. Tetapi kamu menganggap dirimu berhikmat. Makanya Paulus berkata, jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita harus menaklukkan kehendak kita. Kita harus menaklukkan keinginan kita, keinginan daging kita, keinginan karakter kita yang begitu keras untuk melakukan segala sesuatu. Kita taklukkan itu di bawah pimpinan Roh Kudus.
Biarkan Dia saja yang bekerja di dalam hati kita. Biarkan Dia saja yang mengendalikan kehidupan kita. Saudara, pada waktu Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita, saudara, saya percaya bahwa Roh Kudus akan memampukan kita untuk hidup benar di hadapan Allah. Sekali lagi saya tegaskan, saudara, pada waktu kita menyerahkan hidup kita, kehendak kita pada pimpinan Roh Kudus, saya percaya Roh Kudus akan memampukan kita untuk hidup benar di hadapan Allah. Saudara-saudara, sehingga orang akan melihat sesuatu yang berbeda dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dulu orang boleh mencemooh kita, dulu orang boleh menghina kita, dulu orang boleh merendahkan kita. Tetapi setelah Roh Kudus mendiami kita, Ia menguasai hidup kita, Ia mengendalikan hidup kita, orang akan melihat sesuatu yang berbeda di dalam diri kita. Saudara, kiranya 2 poin ini dapat meneguhkan iman kita pada siang hari ini kepada Kristus, dan kita sungguh-sungguh mengalami pemenuhan yang terus-menerus dicurahkan dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau pada siang hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang begitu singkat disampaikan bagi kami. Hamba-Mu telah berhenti untuk berbicara, kiranya Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami semua, sehingga firman ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi sungguh-sungguh meneguhkan iman kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.